Ini biasa kita telah terhubung dengan Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga atau JALA PRT, Lita Anggraini. Selamat malam Ibu Lita. Ibu Lita, bagaimana kita harus melihat kasus ini? Karena kita tahu bahwa ini bukanlah kasus yang pertama kali terjadi di antara rekan-rekan pekerja rumah tangga di Indonesia. Ya, bahwa kasus yang dialami Isabelle Pelu ini adalah sekian dari kasus gunung es ya. Jadi kasus-kasus yang mereka tidak diketahui bagaimana eksploitasi pelecehan kekerasan yang dialami oleh pekerja rumah tangga. Kasus sendiri yang masuk ke dalam JALA PRT yang bisa dideteksi karena ada laporan baik dari pendampingan ataupun dari media hingga Januari 2024 ada 3.346 ya, dan ditambah dengan sebelum kisah Isabelle Pelu, kemudian juga 5 PRT yang menjadi korban kekerasan di wilayah Jatinegara ya, oleh keluarga sepasang dokter gigi. Dan kemudian itu terjadi hari Senin tanggal 12 dan kemudian Isabelle Pelu terjadi tanggal 15 tepat pas hari PRT nasional. Nah, kisah Isabelle Pelu ini mengingatkan juga peristiwa tragedi Sunarsi yang juga bekerja dengan 4 orang temannya yang dia tidak diberi makan, seperti juga Isabelle Pelu dan disekap, kemudian mengalami kekerasan, dipukul dengan benda tumpul ataupun benda tajam, dan salah satunya Sunarsi hingga meninggal itu tahun 2001. Artinya sudah 23 tahun lalu, dan JALA PRT sendiri sudah mengajukan RUU PRT ke DPR sejak tahun 2004 dan pada tahun 2023 pemerintah sudah mengirimkan ya DIN dan Surpres atas inisiatif RUU PRT oleh DPR, tapi sampai sekarang sudah hampir setahun RUU itu masih disandera oleh pimpinan DPR, oleh Ketua DPR, padahal sudah sampai pada pembahasan tingkat akhir. Artinya menyandera RUU PRT ini juga menyandera nasib PRT yang bekerja dalam situasi perbudakan modern. Nah, kisah Isabelle Pelu adalah cermin bahwa PRT Indonesia yang jumlahnya lebih dari 5 juta bekerja di tanah air itu bekerja di dalam situasi perbudakan modern. Seperti Isabelle Pelu yang sejak September dia sering kelaparan, sering tidak diberi makan, sering disekap, sering mengalami kekerasan. Ya tadi yang saya sebutkan, dipukul dengan gagang sapu, dipukul dengan tongkat, kemudian ditampar, ya dipukul dengan tangan. Jadi tapi dia tidak bisa melapor, ya. Dan tadi juga disampaikan bahwa pekerja rumah tangga tidak terdaftar di aparat lokal. Nah, ini penting. Kenapa RUU PRT ini segera dibahas, disahkan menjadi undang-undang, karena di dalam undang-undang ini juga mengatur hubungan kerja antara PRT dengan pemberi kerja. Artinya bahwa kita melihat pokok persoalan terkait dengan kekerasan pada PRT ini adalah bermuara pada tidak adanya payung hukum yang melindungi para pekerja. Tidak ada perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga, sehingga nasib pekerja rumah tangga ini di dalam relasi kuasa ini ditentukan oleh pemberi kerja. Nah, seperti ya 5 orang kemarin ya sebelumnya hari Senin itu juga mereka akhirnya melarikan diri lewat pagar berduri yang 2 usia masih anak 17 tahun. Mereka juga tidak diberi makan. Ada yang 1 bekas telika di punggungnya, kemudian yang 1 sering diminta untuk memukuli dirinya sendiri ya. Ya. Baik. Kita melihat bahwa memang kalau misalnya kita melihat begitu bagaimana kemudian RUU mengenai PRT ini kan sedang dibahas dan itu pun nampaknya tidak akan segera begitu akan disahkan karena persoalannya yang saat ini tahun pemilu dan juga mandek di sana sini. Kalau Anda melihatnya untuk sementara ini, bagaimana kemudian kita harus menyikapi persoalan-persoalan yang saat ini sambil kita menunggu payung hukum yang dibahas di DPR ini? Ya, pertama adalah pentingnya pendaftaran ya, laporan dari pekerja rumah tangga dan pemberi kerja ada aparat lokal RT RW yang karena paling dekat
dan bagaimana RT RW juga melakukan penyuluhan kepada warganya yang mempekerjakan PRT untuk juga melaporkan dan ada pengawasan ya. Karena semua peristiwa-peristiwa fatalis itu dimulai dari penyekapan, dari pembatasan akses komunikasi dan kemudian kekerasan yang bisa berujung sampai kehilangan fungsi tubuh, kemudian bahkan yang meninggal ya seperti itu. Bahkan ada yang sekap 9 tahun. Karena di situ disebabkan juga oleh AB-nya masyarakat sekitar dan menganggap bahwa persoalan PRT ini adalah persoalan privat. Harusnya ini adalah persoalan hubungan kerja, persoalan keluarga yang harus juga dipantau oleh aparat, baik itu aparat yang tempat PRT berasal ataupun PRT bekerja. Dan penting juga keluarga PRT untuk memantau apabila 2 hari, 3 hari keluarganya, istrinya, anaknya, kerabatnya yang bekerja sebagai PRT tidak bisa dihubungi, itu sudah menjadi suatu tanda awas bahwa si pekerja rumah tangga ini tidak berada dalam situasi baik-baik saja. Lah, kemudian juga kita perlu menyerukan pada masyarakat untuk bahwa pentingnya mengakui PRT sebagai pekerja rumah tangga dan bagaimana melakukan ya. Artinya support dukungan supaya kepada DPR segera untuk membahas bersama pemerintah undang-undang rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga untuk disahkan segera karena sudah tahap final, udah harusnya masuk pembahasan tingkat 1, tapi sudah 1 tahun ini disandera, ditahan oleh pimpinan dan ketua DPR. Padahal ini menyangkut 5 juta lebih PRT yang mereka menjadi tulang punggung keluarga, mereka yang menyebabkan perekonomian nasional bisa berjalan, tetapi nasibnya disandera dalam perbudakan modern. Kita tuh berharap bahwa itu akan segera disahkan oleh DPR. Tapi kita tahu bahwa memang secara culture di Indonesia, bagaimana kita melakukan perekrutan terhadap PRT sendiri melalui jalur-jalur yang memang belum ada prosedur yang legal di sana. Kita secara cultural dari referral keluarga kita atau dari teman kita yang mencari PRT secara informal begitu. Nah kemudian, tapi yang bisa kita lakukan apa sebenarnya untuk mengantisipasi bagi para PRT kemudian yang dipekerjakan? Apa yang harus diantisipasi ketika mereka, oke, saya mau bekerja di sebuah rumah tangga, apa kemudian yang mereka harus lakukan untuk menjaga hak mereka dan juga menjaminlah agar mereka selamat begitu? Iya, pertama memang harus dilakukan adalah bahwa PRT ketika bekerja dia harus melapor pada keluarga, harus tahu siapa calon pemberi kerjanya, harus ada interview secara telepon, interview, kemudian harus jelas tahu alamatnya, apa pekerjaannya, dan bagaimana situasi kerjanya. Dan kemudian juga itu harus lapor kepada alat aparat desa setempat PRT berasal. Jadi harus terdata betul. Kemudian ketika bekerja, ya keluarga PRT harus mengetahui, misalnya istrinya, anaknya, saudaranya, adiknya, kakaknya, di mana ini saudara saya, istri saya, anak saya akan bekerja. Karena sebagian besar dari kasus-kasus yang kami temukan, itu 75% lebih mereka tidak mengetahui akan bekerja dengan siapa, ya, bagaimana pekerjaannya, bagaimana gajinya, alamatnya bahkan. Dan kemudian yang terjadi adalah ya PRT sebagai korban trafficking dan menjadi korban kekerasan. Nah ini penting perekrutan penempatan diperbaiki dari asal sampai dengan PRT wilayah PRT bekerja. Jadi dia PRT harus dengan pemberi kerja harus melapor pada asal wilayah PRT dan harus melapor pada RT setempat PRT bekerja ya bersama dengan pemberi kerja. Dan pentingnya penyuluhan yang harus dilakukan oleh aparat desa PRT di wilayah PRT asal dan juga aparat lokal RT RW kelurahan di wilayah di mana PRT ini bekerja. Artinya bahwa harus ada keinginan dari berbagai pihak untuk melakukan tata kelola yang baik lah, bagaimana kemudian ART atau PRT ini direkrut. Di dalam undang-undang di dalam undang-undang PRT
perlunya Dan perekrutan penempatan berbasis perlindungan dan kita pendataan kita tentunya mengharapkan terpadu. hal Ya. itu akan segera disahkan agar kemudian ada payung hukum yang formal yang Ya, diberikan para itu yang pekerja paling mendesak PRT karena di paling Indonesia. urgent, Baik. ya, paling fundamental ya, paling mendesak baik. untuk segera disahkan. Ya. Baik, terima kasih Ibu Lita Anggrini atas informasi dan juga perbincangan singkat kita di Berita Satu Malam. Ya, Terima kasih. terima kasih, selamat malam.